اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الحمد لله الذي فضلنا على الكثير من عباده المؤمنين. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa Allah memberikan karunia, memberikan rahmat serta nikmat kepada kita semua berdasarkan ukuran, berdasarkan kebutuhan hidup kita, agar kita tidak termasuk sebagai hamba yang melampaui batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma sya'allah ma yasha'u innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan jikalau Allah melampahkan rezeki seorang hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki dengan ukurannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi Maha melihat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita umat yang senantiasa taat dengan aturan Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang mulia ini khatib mewasiatkan khususnya untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, agar kita bersama-sama senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadah, amal-amal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Asbab apa? Itu yang disebut dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tanpa harus melihat nikmat itu besar atau kecil. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat kepada Allah, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatku yang Allah berikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar atas nikmat dan pemberian yang ada pada kita semua, akan tetapi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah karena bersyukur merupakan cermin sebagai hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak, dikala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cermin orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tulus dan setia menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu dapat bersyukur kepadanya. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah pembuktian akan kejujuran penghambaan kita, yang hanya kita kepada Allah lah kita beribadah, la syarikalah. Bukti bahwa hanya kepada Allah lah kita menghambakan dirinya, karena kita manusia yang sangat lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Washkuru lillahi
in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang benar-benar kita bertakwa kepada Allah. Jika memang benar-benar kita hanya kepadanya lah kita menghambakan diri. La syarika lah. Tidak lagi kepada Allah, hanya kita kepada Allah untuk menyembah. Makanya banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba bisa dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ia pertama meyakini bahwa nikmat, bahwa karunia yang ada pada diri ini merupakan pemberian, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah berkehendak untuk bisa mengambilnya kembali, hal ini sangat mudah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, banyaklah bersyukur kepada Allah dan ingat suatu hari, ingat suatu waktu nikmat yang Allah berikan untuk Allah bisa diambil kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran contoh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mendapatkan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru an akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman berkata, ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku apakah aku bersyukur atas karunia Allah ataukah aku mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka semuanya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebaliknya barang siapa yang beringkar, maka semuanya Allah maha kaya lagi maha mulia. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah. Ini menandakan contoh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman diberikan nikmat yang sangat besar, diberikan kekayaan yang sangat besar, diberikan kerajaan yang sangat luar biasa. Kata Nabi Sulaiman, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Seorang hamba yang bersyukur kepada Allah, maka semuanya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah akan tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berkufur kepada Allah, mengingkari nikmat yang Allah berikan, inna adzabi lasyadid, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bibirnya senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Di setiap kali ia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, atau setiap kali dia menyadari bahwa dia mempunyai banyak kebaikan dan kelebihan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan nikmat banyak, alhamdulillah. Allah berikan nikmat sedikit, alhamdulillah. Bibirnya basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbabnya, di setiap kali kita menyadari bahwa diri kita mempunyai banyak kelebihan, mempunyai ilmu yang banyak, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Dikala kita banyak kebaikan, bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hal ini dicontohkan oleh bapak kita kepada anak-anaknya, yaitu Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana di dalam Quran disebutkan, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi al-mu'minin. Dan keduanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihi kami dari kekayaan hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seorang hamba ditimpa musibah, dia masih mampu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan inilah seorang hamba yang pernah dikatakan oleh seorang alim ulama, orang yang pertama disuruh untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, asyakiru ala musibah, orang yang mampu bersyukur atau atas musibah yang menimpanya. Di dalam hadis ini pun diriwayatkan bahwa seorang hamba yang akan dibangun daripada surga kelak di sana, orang yang bersyukur dikala kita mendapatkan musibah. Alhamdulillahilladzi
faddalani ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Yang mana subhanallah, kejadian-kejadian fenomena alam yang hari ini Masya Allah sangat luar biasa. Mungkin di luar sana masyarakat kita lagi dalam keadaan musibah, tetapi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala seorang hamba ditimpa musibah, masih bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dikatakan orang yang tersebut kalau mendapatkan musibah ini, orang ini disuruh untuk masuk surga. Asbab apa? Asyakiru ala musibah, masih bisa bersyukur atas musibah yang menimpanya. Sebab apa? Karena orang tersebut mungkin musibah yang menimpa asbab mata kita, musibah yang menimpa asbab telinga kita, musibah yang menimpa mungkin asbab lisan kita, musibah yang terjadi asbab hati kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, lalai dengan berzikir kepada Allah. Yang mana mungkin hari ini pun Masya Allah di Cianjur ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan orang-orang yang terkena musibah ini, dia ingat mungkin matanya banyak bermaksiat, dia ingat mungkin telinganya banyak bermaksiat, dia ingat mungkin lisannya banyak bermaksiat, mungkin dia pun harus mengingatkan bahwa hatinya banyak bermaksiat, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, dikala diberikan musibah, asyakiru ala musibah, dia masih mampu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, kami diberikan musibah, tidak bisa melihat tetapi masih bisa beribadah. Alhamdulillah ya Allah, kami diberikan musibah, tidak bisa makan tetapi masih bisa berzikir kepada Allah. Orang tersebut Allah akan bangunkan kelak di surga sebuah rumah yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya orang yang bertakwa kepada Allah, seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dia menggunakan setiap nikmatnya pada dirinya untuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Kita bersedekah karena Allah, kita beribadah karena Allah. Setiap kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan, orang tersebut, orang yang bersyukur kepada Allah, senantiasa nikmat yang Allah berikan itu dijalankan, digunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita, taqarrub ila Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin musibah-musibah yang terjadi, mungkin musibah-musibah yang terjadi di negara ini, asbab apa? Asbab hati kita lalai dengan Allah. Asbab apa? Asbab apa? Tangan kita lalai dengan Allah. Asbab apa? Mungkin kaki kita lalai dengan Allah. Jarang kita hadir dengan majelis-majelis ilmu, jarang hadir dengan majelis-majelis talabul ilmi, majelis-majelis salawat, majelis-majelis zikir. Oleh sebab itu, ayo sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya azab kepada kita, banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita senantiasa ketika kita kembali kepada Allah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.